Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian mengakses video ini, welcome back. Apa kabar kalian semua hari ini? Seriously, aku harap kamu dalam keadaan yang cukup baik, atau minimal kamu masih bertahan dengan kuat di tengah semuanya. Kalau kamu sedang tidak baik-baik aja hari ini, it's alright, karena kamu lagi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, always there for the right time. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita ngobrolin hidup, ngobrolin tentang luka, harapan, dan cara berdamai dengan hal-hal yang kadang bikin kita nyaris nyerah. Tempat di mana kamu nggak dihakimi di sini, tempat di mana kamu didengar, bahkan untuk hal yang paling sunyi sekalipun di dalam hatinya kamu. Dan kalau ini pertama kalinya kamu mampir di channel ini, aku ucapkan welcome. Maybe Tuhan yang ngarahin kamu ke sini. Ini bukan kebetulan, karena mungkin udah waktunya kamu sadar kamu gak salah. Kamu cuma dimanipulasi, kamu cuma dimanfaatin. Because yes, hari ini kita bakal bahas satu topik yang honestly agak bikin emosi dikit. Satu taktik yang licik, halus, tapi sering banget bikin orang baik seperti kamu itu merasa kecil. Bikin orang yang baik seperti kalian merasa salah, merasa bersalah. Padahal kamu sama sekali gak salah apa-apa. That's exactly what happened, right? Kamu pernah gak minta maaf padahal kamu yang disakiti? Kamu yang mesti minta maaf padahal kamu yang tersakiti. Atau kamu mengorbankan sesuatu demi orang yang bahkan tidak peduli sama sekali dengan rasa kamu. Atau pernah merasa jahat, kamu pernah merasa egois dan gak peka cuman karena kamu bilang cukup, atau karena cuma kamu berani bilang tidak. Well, final decision. Hari ini kita bakal bongkar semuanya tentang bagaimana seseorang bisa memutarbalikkan kenyataan, bikin kamu mempertanyakan diri kamu sendiri, dan membungkus semuanya seolah-olah kamulah satu-satunya yang bermasalah. Padahal mereka hanya manipulatif, penuh taktik dan tipu daya. Dan sayangnya, life is full of fake people. Hidup ini penuh dengan orang-orang yang palsu, yang banyak memakai topeng. Topengnya manis, di dalamnya jahat. Ya, seperti itulah kira-kira. Tapi guess what? Kamu bisa kok keluar dari lingkaran itu as long as kamu mau buka hati, kamu mau buka mata, dan punya healthy mindset untuk bilang enough is enough. Hopefully setelah video ini kamu akan punya kekuatan yang baru, kekuatan untuk berdiri, membela diri kamu sendiri, bukan siapa-siapa, diri kamu sendiri, tanpa rasa bersalah yang gak perlu, tanpa excuses yang kamu buat demi menyelamatkan orang yang bahkan gak pernah berusaha untuk nyelamatin kamu. And by the way, I know, aku tahu ini bukanlah hal yang mudah, karena manipulasi itu adalah licik. Dan manipulasi itu halus, kadang dibalut dengan kata-kata sayang, kadang dibalut dengan kata-kata cinta. Nonsense kadang, terdengar tidak masuk akal. Dan hati yang tulus seperti kamu seringkali kalah oleh kata-kata manis yang sebenarnya penuh dengan trik, penuh dengan modus dan jebakan-jebakan. But smart people choice is stay away from toxic people. Orang-orang yang pintar, yang bijak,
dia akan menjaga jarak dengan orang-orang yang toksik. Even though mereka deket, even though kamu sayang, even though kamu kasih segalanya, dia akan tetap jaga jarak ketika kamu sudah sadar. And sometimes justru mereka yang paling dekat lah yang paling nyakitin kita. Ya kan, justru orang-orang yang paling kita percaya, orang-orang yang paling dekat dengan kita, yang kita buka akses hati untuk mereka, justru itulah barangkali mereka yang paling melukai kita paling dalam. And unfortunately, it takes pain untuk menyadari semua itu. Tapi I want you to remember, kamu itu berhak bahagia tanpa harus dimanipulasi, tanpa harus terus menjadi korban. So, ambil posisi kamu yang paling nyaman, siapin waktu kamu, siapin telinga dan hati kamu, karena ini barangkali akan jadi obrolan yang sedikit panjang, mendalam dan penuh makna. And maybe, dan mungkin, ini adalah momen penting di dalam hidup kamu. Dangerous moment? Ya, bisa jadi. But also dreams came true. Karena kamu akhirnya bisa buka mata, karena akhirnya kamu akan menyadari dan sadar, menjadi orang yang sadar. And last but not least, aku di sini bukan cuma buat cerita ya, dan aku di sini buat nemenin kamu jalan bareng, gandeng tangan kamu, ngerangkul pundak kamu. Karena apapun yang telah kamu lalui, kamu itu tidak sendiri. So let's go deep, bersama kita bongkar titik dan taktik-taktik licik si tukang manipulatif. Dan kita sembuhkan luka yang selama ini disembunyikan, without fear, without shame, without excuses. So are you ready? So let's go, take care. Siapkan dulu minuman favorit ataupun makanan cemilan favorit kamu. Duduk yang nyaman, yang relax, tanpa distracted ya, supaya kamu bisa fokus dari awal hingga akhir, supaya kamu bisa mengerti jalan cerita ini dan tidak gagal paham. So let's go. Jadi mari kita mulai dari sebuah kisah yang mungkin kamu juga, sebagian dari kita juga pernah mengalami. Ada seseorang, ya kita panggil aja, kita sebut saja namanya Aira. Aira ini adalah tipe orang yang selalu berusaha menjadi terbaik untuk orang lain. Dia itu tidak suka konflik, dia selalu ngalah. Dia belajar untuk sabar, bahkan ketika hatinya sedang remuk. Karena sejak kecil Aira telah diajarkan bahwa orang baik itu harus bisa memaafkan, bahwa orang baik itu harus bisa memahami orang lain, bahwa orang yang baik itu harus bisa mengalah meskipun dirinya sendiri merasa tidak baik-baik aja. But guess what? Dia malah justru jadi target empuk buat para tukang manipulator seperti mereka-mereka. Ya, seperti orang yang kamu kenal saat ini. Mungkin dia sedang menjalani hubungan dengan kamu, mungkin itulah orang yang punya sifat manipulasi. Seseorang di hidup Aira itu, dia yang deket, yang katanya dia bilang sayang. Dia mulai memainkan permainan paling kejam, gaslighting. Mereka membuat Aira mempertanyakan ingatannya sendiri. Mereka bilang, Aira, kamu tuh kok selalu sensitif ya jadi orang. Aira, kamu itu kayaknya lebay banget deh. Kalau kamu itu sayang sama aku, kamu harusnya ngertiin aku dong. Kalau kamu itu cinta sama aku, kamu tuh harusnya denger kata-kata aku dong. Dan honestly, Aira itu mulai percaya. Dia mulai mikir, maybe aku memang lebay orangnya ya. Maybe aku ini orangnya juga terlalu egois ya. Apakah itu memang betul? Padahal semua perasaan di dalamnya itu valid. Semua tangisan yang dia sering tangiskan itu adalah wajar dan manusiawi. Semua ketidaknyamanannya itu adalah masuk akal.
But that's exactly what manipulative people do. Mereka nggak pukul kamu secara fisik. Mungkin itu mereka nggak nyakitin kamu secara fisik. Mereka nggak nampar kamu, nggak nonjok nyubit kamu, ataupun menyakiti melukai fisik kamu. Tapi mereka itu menghancurkan mental kamu. Mereka itu barangkali tidak memaki-maki kamu secara terang-terangan, tidak. Tapi mereka ngancurin pelan-pelan mental, pikiran, dan hati kamu. Nah, itulah orang yang memiliki sifat manipulatif. Dia akan menanamkan pikiran-pikiran tertentu untuk membuat kamu sendiri tidak percaya sama diri kamu sendiri. Dan ini dia pola yang paling sering terjadi. Mereka itu melakukan kesalahan. Mereka itu nyakitin kamu. Tapi di akhir nanti, di akhir cerita, kamulah yang mesti sebenarnya harus minta maaf. Padahal kamu yang disakitin, padahal mereka yang melakukan kesalahan, tapi ujung-ujungnya kamu yang harus meminta maaf. Sound familiar? So, apakah itu juga terjadi sama kamu? Kamu nangis, mereka malah bilang kamu itu banyak drama. Kamu kecewa, mereka malah bilang kamu itu tidak punya sifat dewasa. Kamu marah, mereka justru bilang kamu itu punya trust issue. Kamu itu darah tinggi, suka emosional. Ya, nonsense kan? Sangat nonsense, sangat tidak masuk akal. But somehow kita tetap stay. Karena apa? Mungkin kamu tetap aja bertahan seperti itu ya, mungkin karena kamu takut kehilangan, karena mungkin kamu pikir semua ini cuma fase, karena kita masih berharap mereka itu bisa bakal berubah suatu hari nanti dan ngertiin kita, begitu kan? Kamu masih punya harapan, oh mungkin ini barangkali gak selamanya, mungkin nanti dia juga akan berubah menjadi baik, nah begitu kan? And unfortunately, hope can be dangerous. Kalau kamu tetap bertahan di tempat yang bikin kamu hancur, demi mimpi yang bahkan gak pernah mereka coba untuk wujudkan, nah itu lebih baik kamu jaga jarak. Ya, jangan terus bertahan di situ. You know why? Orang baik itu sering jadi korban. Kenapa? Kenapa orang baik, orang tulus selalu sering kali menjadi korban? Karena orang baik itu selalu memberi benefit of the doubt. Mereka karena orang baik lebih peduli, lebih mengutamakan, lebih mempedulikan perasaan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Ya seperti kamu yang ngedengerin ini saat ini. Kamu itu orang yang baik, orang yang tulus. Ya sehingga orang-orang yang dekat sama kamu yang sebenarnya orang itu adalah manipulasi, tapi kamu anggap kamu lebih mementingkan perasaan dia dibandingkan perasaan diri kamu sendiri. Karena orang baik itu takut terlihat jahat. Orang yang baik takut mengecewakan orang lain. Itulah, jangan terlalu baik. Jangan menjadi terlalu baik karena ujung-ujungnya kamu akan dimanfaatin. Kamu akan jadi sasaran empuk untuk para manipulatif. But guess what? Seseorang yang membuatmu merasa bersalah karena kamu punya batas, itu bukan orang baik, ya. I want you to remember this. Kamu gak jahat hanya karena kamu berkata cukup. Kamu itu gak egois hanya karena kamu bilang aku juga butuh dipahami loh. Kamu itu bukannya monster hanya karena kamu memilih untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang terus manfaatin kamu. Smart people choice is walk away before it's too late. As long as kamu masih bisa memilih, so pilih diri kamu sendiri. So let's be honest deh. Sometimes kita terlalu cinta sampai kita gak sadar sedang dimanfaatin. Sometimes kita itu terlalu sayang, terlalu bucin orang bilang, sampai kita itu gak nyadar lagi dimanipulasi. Here's how you know. Kamu sering merasa bersalah bahkan untuk hal kecil yang bukan kesalahan kamu. Kamu takut bilang tidak karena kamu takut
karena kamu takut dia marah, atau bahkan kamu takut dia akan pergi ninggalin kamu. Kamu merasa kosong, tapi kamu gak tahu itu halnya apa, sebabnya apa, dan kenapa. Kamu mulai menjauh dari teman atau bahkan keluarga kamu karena mereka yang memintanya. Kamu kehilangan jati diri kamu sendiri. So, kalau kamu ngerasa itu semua, please take a deep breath. It's not love, ya. It's a control, ya. Jika kamu merasa semua itu, kamu merasa seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kamu mesti jaga-jaga. Jaga jarak, kamu ambil nafas yang dalam-dalam, kamu sadari. Tampar diri kamu sedikit dengan lembut supaya kamu itu sadar. Itu bukan cinta, ya. Itu bukan cinta, sayang. Itu adalah suatu kontrol. Itu adalah kendali yang dia mainkan untuk mengendalikan kamu. But here's the truth. You are allowed to live. You are without excuses, without penjelasan yang panjang-panjang, without drama-drama apapun. You are allowed to say enough. This is not love. This is manipulation. And maybe it's not gonna be easy. Maybe kamu akan ngerasa kesepian. Maybe kamu akan menangis semalaman dan malam-malam yang panjang. But finally, kamu akan ngerasain damai di akhirnya nanti. Kamu akan bisa tertawa lagi tanpa sebuah beban. Kamu akan menemukan cinta yang gak perlu pengorbanan yang menyakitkan. Kamu akan menemukan cinta yang gak butuh pengorbanan yang nyakitin kamu. Dan itu teman-teman adalah dreams came true. Karena apa sih gunanya mempertahanin hubungan yang selalu bikin kamu mempertanyakan diri kamu sendiri? Apa gunanya mempertahankan hubungan yang selalu membuat dirimu merasa lebih kecil dan membuat dirimu tidak kenal lagi diri kamu sendiri, dan kamu di situ selalu dimanipulasi. Kamu itu cuma jadi alat, dimanfaatin untuk dia, dimanfaatin oleh dia, tapi dengan embel-embel aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nah, jangan terlalu lembut, jangan terlalu terlena, sehingga sampai hari ini kamu juga tetap belum sadar. Last but not least, kalau kamu pernah dimanipulasi oleh seseorang, kamu dibuat merasa bersalah, atau kamu disalahkan atas sesuatu yang bukan sama sekali kesalahannya kamu tetap dibikin kamu itu seolah-olah mesti yang harus meminta maaf atas kejadian tertentu yang sebenarnya itu adalah kesalahannya dia. Aku ingin kamu tahu, kamu itu not crazy. Kamu itu juga tidak sedang bodoh. Kamu tidak sensitif yang berlebihan, tidak. Kamu hanya terlalu lama disakiti dalam diam dan kamu tetap betah di situ. So, mulai sekarang izinin dirimu untuk sembuh. Jangan temui seseorang yang bikin kamu harus kehilangan diri kamu sendiri. Bersikap baik itu memang penting. Memang kita semua mesti bersikap baik. Tapi membiarkan diri untuk disakiti berkali-kali itu bukanlah kebajikan, bukanlah kebaikan juga. Itu adalah luka yang kamu biarkan terus berdarah karena terus digores dan luka itu akan semakin akut. Kamu yang tersakiti sendiri. So, listen, you are worth it. You are allowed to heal. You are allowed to be free. And whatever happen, I will say this again. As long as kamu memilih diri kamu sendiri, kamu akan baik-baik aja, sayang. So, pilihlah dirimu sendiri dan keluar dari sebuah belenggu dari orang manipulatif yang mengucapkan kepada kamu cinta, sayang, atau apapun lah itu, tapi sebenarnya dia itu memanfaatkan kamu. So now, let's take a deep breath. It's really us yourself and really us ourselves. Selama ini berapa banyak
waktu yang kita habisin untuk mempertanyakan diri sendiri. Hanya karena seseorang terus membuat kita merasa bersalah terus. Berapa banyak mimpi yang kita tunda, kebahagiaan yang kita korbanin, harga diri kita yang diinjek-injek demi seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli sama kita. Berapa banyak? And honestly, that's a dangerous moment. Ketika kamu berhenti percaya sama perasaan kamu sendiri, ketika kamu berhenti percaya sama intuisi hati kamu sendiri, ketika kamu mulai merasa bahwa menyenangkan orang lain itu lebih penting daripada nyelamatin diri kamu sendiri. Tapi guess what? You can take your back power. You can take your power back tanpa mesti teriak-teriak, tanpa harus balas dendam. Cukup dengan apa? Cukup dengan sadar, menyadari, sadar bahwa kamu itu tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kamu itu orang yang baik. Orang baik itu tidak perlu pembuktian, sayang. Orang yang baik itu tidak butuh untuk dibuktikan. Dia hidup dalam tindakan dan ketulusan, bukan diatur oleh si manipulatif dan kamu berusaha untuk ngebuktiin bahwa kamu itu memang orang yang baik. Ya, here's the life lesson that I want you to carry on with you. Wherever you go, wherever you go. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan membuatmu meragukan diri kamu sendiri. Orang yang benar-benar sayang sama kamu, dia tidak akan membuat kamu meragukan diri kamu sendiri. Karena cinta yang sejati itu membangun, bukan menghancurkan, sayang. Kamu itu berhak berkata tidak. Kamu berhak berkata no, tidak, tanpa merasa bersalah. Seriously, you are allowed to say no. You are allowed to choose peace. Kebaikan yang tidak dibarengi dengan batasan itu akan menjadi celah bagi yang berniat untuk merusak. Bagi orang yang berniat untuk menjadikan diri kamu adalah target. So, build your health boundaries. Build your healthy boundaries and protect your peace. Manipulasi itu sangat halus, sangat licik. Tapi luka yang ditinggalkan, oh wow, amazing, dalam banget, sangat dalam dan sakit. So always listen to your inner voice. If feels wrong, even though they say it's right, it probably is. Kamu tidak bisa menyembuhkan orang yang terus-terusan nyakitin kamu. It's not your job to fix them. It's your job to save yourself. Tanda kamu tumbuh dewasa itu apa? Kamu memilih untuk meninggalkan yang menguras kamu. Nguras apa? Ya orang yang menguras mental kamu, orang yang menguras hati, pikiran, perasaan kamu, orang yang menguras emosional kamu, orang bahkan yang menguras isi dompet ataupun rekening kamu. Meskipun kamu begitu sangat mencintai dan mengaguminya. Ya, kamu pilih. Kamu mesti berani untuk memilih tinggalkan. Karena final decision harus diambil untuk nyelamatin masa depan kamu. Masa depan kamu dan diri kamu sendiri. So stay away. Stay away from anyone who makes you feel hard to love. Kamu itu layak dicintai tanpa syarat, tanpa babli bu bebo, tanpa bla bla bla, tanpa permainan, tanpa manipulasi, tanpa alasan apapun. Kamu itu layak dicintai dengan semurni-murninya, tanpa syarat, seapa adanya, tanpa adanya embel-embel di belakangnya. So, maafin dirimu karena pernah diam terlalu lama, pernah menjadi korban terlalu lama hanya karena kamu takut kehilangan dia, ya. Karena now you know better, and knowing better mean you can choose better. You have come this far and maybe mungkin kamu masih ngerasa lelah,
But finally, kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak salah ya, kamu itu tidak salah. Kamu hanya terlalu sering disalahkan oleh orang yang takut kehilangan kendali atas diri kamu. So please, jangan biarkan luka yang mereka berikan itu menjadi identitas kamu. Jangan biarkan manipulasi mereka menutupi sinar terang yang kamu miliki. You are powerful, you are worthy, you are enough. Dan ini bukan tentang jadi orang yang kuat. Bukan sayang, ini tentang jadi orang yang lebih sadar, orang yang nyadar. Karena sekali begitu kamu sadar, kamu akan bebas. Begitu kamu bebas dan di saat kamu bebas, itu bukan hanya tentang meninggalkan orang, tapi tentang menemukan kembali diri kamu sendiri. Last but not least ya, hidupmu itu sungguh sangat terlalu berharga untuk terus dijalani dalam perasaan bersalah yang tidak seharusnya kamu tanggung, yang tidak seharusnya kamu pikul. So this time, no more excuses. This is your time. This is your chance to claim your peace, your voice, and your own life. So teman-teman, before we say goodbye today, let me tell you this. For the last time in this video, but hopefully for the first time in hidup kamu yang baru. Kamu gak harus jadi versi sempurna dari dirimu sendiri untuk layak dicintai. Kamu gak mesti harus jadi sempurna dari diri kamu sendiri untuk layak disayangi. Kamu gak perlu terus-menerus minta maaf karena kamu memilih jujur pada perasaan kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu sering dipatahkan oleh orang yang bahkan tidak pernah benar-benar berusaha memahami isi hati kamu. But guess what? It's alright. Even though kamu pernah jatuh berkali-kali, kamu masih di sini kan? Kamu masih kuat kan? Kamu masih bisa bertahan buktinya sampai hari ini. Dan kamu masih bernafas. Masih punya harapan maknanya. Kamu itu berarti masih punya harapan. Dan itu bukan hal kecil. That's strength, that's courage, that's healing. Kamu boleh pulang sekarang. Boleh pulang ke diri kamu sendiri yang sejati. Pulang ke pelukan kasih Tuhan yang Maha Kuasa yang gak manipulatif. Kepelukan kasih sayang Tuhan yang gak ada modus-modusnya. Pulang ke hati yang tahu bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang harus kamu minta-minta dari orang lain, apalagi orang yang kamu cintai. Pulang ke hati kamu sendiri bahwa bahagia itu tidak perlu kamu mengemis-ngemis dari orang yang kamu sayangi, tapi sesuatu yang kamu pilih sendiri setiap hari. Dengan apa? Dengan penuh kesadaran, tanpa rasa bersalah ataupun dengan rasa terpaksa. Dan mulai sekarang, izinin diri kamu untuk tidak minta maaf karena memilih damai. Untuk berkata cukup tanpa harus menjelaskan bla bla bla. Untuk menutup pintu yang membuatmu kehilangan jati diri kamu sendiri. Untuk menjadi seseorang yang kamu banggakan, bukan seseorang yang selalu menyenangkan orang lain sedangkan dirinya sendiri menangis. Because life is too short. Hidup ini hanya pendek saja, terlalu pendek bahkan. To keep giving your light to someone who only brings darkness to your life. To keep adjusting your word just to fit into a world that never celebrate your truth. Your story is not over yet. You still have a chapter to write. Beautiful, honest, peaceful chapters, and it is start now. Dan sebelum video ini benar-benar berakhir aku tutup, aku ingin kamu itu duduk sejenak hening. Kamu duduk dalam hening, dalam kedamaian, tanpa adanya suara yang berisik. Dan aku mau kamu pejamin mata. Pejamin mata, boleh ya? Pejamin mata dan izinkan
telinga kamu mendengar dan hatimu menerima. Siapin telinga dan hati kamu untuk menerima energi positif dari aku. Doa yang tulus dari hati aku yang paling dalam. Ya Tuhan yang maha lembut, Tuhan yang maha baik, lindungilah hati yang sedang belajar percaya lagi. Sembuhkan jiwa-jiwa yang pernah dimanipulasi oleh seseorang yang dia cintai, yang pernah membuat merasa bersalah tanpa alasan apapun padahal dia tidak bersalah. Kuatkan mereka untuk memilih cinta yang sehat, cinta yang baik, cinta yang tanpa modus, dan tinggalkan luka yang tidak lagi layak untuk digenggam, luka yang tidak lagi layak untuk disimpan. Berikan mereka cahaya saat mereka tersesat dalam kabut keraguan. Berikan mereka keberanian untuk berkata cukup saat dunia mencoba mengecilkan suara batinnya. Dan peluk mereka erat saat malam terasa sunyi dan hampa. Semoga setiap langkah setelah ini adalah langkah menuju kedamaian. Semoga setiap air mata yang jatuh hari ini adalah awal dari keteguhan yang baru. Semoga cinta yang layak, yang sehat, yang tanpa manipulasi akan menemukan mereka yang memilih untuk sembuh dan sadar. Alright, finally ya teman-teman, kalau kamu sampai di bagian akhir video ini, I want you to give yourself a moment of silence and say this to yourself. Aku cukup, aku layak, aku pantas, aku berharga, dan aku tidak bersalah. Meskipun seringkali aku yang disalahkan. Kamu sudah melangkah sejauh ini kan? Dan itu bukanlah kebetulan. Always there for the right time. So, teman-teman, until we meet again in the video berikutnya, jangan lupa ya, jagalah hati kamu, jagalah pikiran kamu, dan jangan pernah biarkan siapapun merusak kepercayaan kamu terhadap diri kamu sendiri. Because in the end, kamu itu adalah satu-satunya yang bisa nyelamatin diri kamu sendiri, bukan orang lain, kamu sendiri. Dan saat kamu memilih untuk mencintai dirimu lebih dulu, itulah titik di mana segalanya akan berubah. From me to you, with all love, light, and strength, take care of your soul, stay kind, stay grounded, and as always, stay true, stay whole, and stay free. Sekian dulu cerita aku hari ini, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Wassalam.